Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama kami berdua dalam acara Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda. Tentunya bersama saya Yusriadi Sugiarto. Dan saya Johar Manikam. Dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita ikuti bersama Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi pertama. Meski masih dalam kondisi pandemi, namun pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 berlangsung dengan lancar dan hikmat. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman kantor Wali Kota Parepare dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun 2020 terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak 6 bulan terakhir. Meski begitu, pemerintah tetap melaksanakan upacara peringatan HUT Republik Indonesia yang ke-75, termasuk pemerintah Kota Parepare yang digelar di halaman kantor Wali Kota Parepare pada Senin 17 Agustus 2020. Dengan tetap mengikuti pedoman pelaksanaan upacara peringatan HUT Republik Indonesia yang ke-75 dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, di mana dalam pelaksanaannya minimalis dan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Meski demikian, pelaksanaan upacara HUT Republik Indonesia yang ke-75 tingkat Kota Parepare tetap berjalan hikmat dan tidak mengurangi substansi pelaksanaan upacara. Demikian diungkapkan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang bertindak selaku Inspektur Upacara di halaman kantor Wali Kota Parepare pada Senin 17 Agustus 2020. Saat membacakan sambutan seragam Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Nurdin Abdullah, menurutnya pandemi COVID-19 tidak saja berimplikasi pada sektor kesehatan, tapi juga pada sektor ekonomi dunia hingga perekonomian daerah. Untuk itu, semangat HUT kemerdekaan mari kita jadikan motivasi untuk bersatu padu, menyatukan potensi kekuatan guna menjaga dan tetap mendorong agar kita mampu bertahan termasuk menjaga giat perekonomian. Pandemi COVID-19 tidak saja berimplikasi terhadap sektor kesehatan, akan tetapi juga telah mengganggu stabilitas ekonomi dunia hingga perekonomian daerah. Semangat Hari Kemerdekaan tahun ini kita jadikan motivasi untuk bersatu padu, menyatukan potensi kekuatan guna menjaga dan tetap mendorong agar kita semua mampu bertahan, termasuk menjaga giat perekonomian guna menjaga mata rantai distribusi barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan pokok kita sehari-hari. COVID-19 ini memberi pelajaran berharga bagi kita semua. Begitu pentingnya tetap menjaga semangat kesatuan sebagaimana yang telah diwariskan oleh para pahlawan kusuma bangsa yang telah mendahului kita. Pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan segenap media yang ada. Mari kita tanggap atas segala dampak yang diakibatkan oleh COVID-19 ini, termasuk membangun rasa peduli terhadap sesama, saling menjaga untuk tidak menjadi bagian dari semakin masifnya penularan COVID-19 ini. Jika ada gejala, maka secara sukarela mengisolasikan diri atau bergabung di program wisata COVID-19 yang disiapkan oleh pemerintah provinsi. Paket wisata COVID-19 ini menjadi upaya pemerintah agar masyarakat yang berpotensi menularkan COVID-19 ini diberikan pelayanan isolasi di beberapa hotel berbintang di Kota Makassar. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Berbeda dengan tahun sebelumnya, upacara detik-detik proklamasi HUT Republik Indonesia yang ke-75 untuk tahun 2020 disiarkan secara virtual lewat video conference langsung dari Istana Negara.
Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT Republik Indonesia yang ke-75 yang disiarkan secara virtual lewat video conference langsung dari Istana Negara di ruang pola kantor Wali Kota Parepare pada Senin 17 Agustus 2020. Tahun ini, peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan HUT Republik Indonesia yang ke-75 di Kota Parepare yang digelar berlangsung berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana setelah pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih di lapangan upacara Binalipu kantor Wali Kota Parepare, dilanjutkan dengan menyaksikan upacara detik-detik proklamasi HUT Republik Indonesia yang ke-75 yang disiarkan secara virtual lewat video conference langsung dari Istana Negara. Jalannya upacara dimulai dengan laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Meriam lalu ditembakkan dan sirine dibunyikan. Upacara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi, mengheningkan cipta, serta pembacaan doa. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH bersama Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim terlihat mengikuti upacara yang digelar secara virtual ini mulai dari awal hingga akhir. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan SEMPD dan pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami. Usai mengikuti upacara pengibaran bendera di kantor Wali Kota, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan mengunjungi anak-anak yang biasanya menjual kantong kresek di Pasar Sentral Lakesi. Kunjungan ini untuk memberi apresiasi kepada anak-anak yang telah membantu perekonomian keluarga. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan menyempatkan waktu menyambangi anak-anak pasar yang rutinitasnya menjual kantongan kresek dan jasa angkat-angkat barang di Pasar Lakesi beberapa waktu lalu. Haja Erna Rashid Taufan mengaku prihatin melihat anak-anak yang seharusnya memanfaatkan hari-harinya dalam belajar dan bermain ini harus ikut andil dalam membantu perekonomian keluarga. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, Haja Erna Rashid Taufan mengajak belasan anak-anak tersebut bermain sembari belajar, mulai dari mengedukasi anak terkait bagaimana cara melindungi diri dari penyebaran virus corona, seperti cara mencuci tangan yang baik, membagikan dan memasangkan masker, hingga melatih kemampuan menghafal bacaan surah-surah pendek. Anak-anak yang berani tampil menghafal surah-surah pendek diberikan apresiasi berupa pemberian hadiah, seperti kue coklat. Haja Erna Rashid Taufan mengungkapkan kedatangannya di Pasar Lakesi bersama relawan dan penanggung Pusat Pembelajaran Keluarga dan Layanan Konseling Keluarga Terintegrasi atau Puspaga Pedulita, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Parepare ini dalam menggagas program memerdekakan anak-anak pasar dalam penguatan pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Mudah-mudahan program PKK yang kemarin sempat terhenti karena tindakan yaitu rumah tinggal bagi anak-anak ya dulu itu PKK ada program seperti itu dan alhamdulillah sudah sempat main silat, sudah sempat mengaji, mendongeng banyak, tapi tiba-tiba dipindahkan ke tempat yang lain dan sampai sekarang terbengkalai. Mudah-mudahan bagian dari itu tetapi lebih kita membina ke masalah jangan Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Suasana upacara peringatan HUT Republik Indonesia untuk tahun ini terasa berbeda. Para tamu undangan yang hadir dibatasi dan harus menggunakan masker sesuai dengan protokol kesehatan. Suasana tampak berbeda saat pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun 2020 di Kecamatan Soreang pada Senin 17 Agustus 2020. Selain harus menggunakan masker, upacara HUT Republik Indonesia di tengah pandemi COVID-19 tahun ini dilaksanakan di halaman kantor kecamatan dan hanya diikuti oleh puluhan peserta. Peserta yang hadir hanya para pejabat unsur Forkopimcam seperti camat, Kapolsek, dan Ramil, Lurah, dan para Babinsa dan Babin Kamtipmas serta beberapa kepala sekolah. Upacara HUT Republik Indonesia tahun ini juga tidak tampak adanya siswa-siswi yang mengikuti upacara.
Camat Soreang Dede Hari Rustaman mengatakan aturan pelaksanaan upacara HUT Republik Indonesia tahun ini harus menyesuaikan standar protokol kesehatan sehingga pesertanya harus dibatasi. Pemerintah kecamatan juga melarang pelaksanaan lomba-lomba rakyat yang biasanya sering mewarnai momentum peringatan HUT kemerdekaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kerumunan di suatu tempat demi mencegah penularan COVID-19. Kami menyesuaikan dengan surat edaran dari Mensesnek untuk betul-betul menegakkan protokol kesehatan dengan tadi melihat khusus untuk penyebaran sang merah putih dilaksanakan oleh Purna Paskibraka Indonesia Kota Parepare yang dibatasi hanya 3 orang dan semua peserta upacara juga dibatasi dengan kapasitas disesuaikan dengan halaman kantor kecamatan kami. Andi TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi kriminal. Pemirsa, pelaku penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban akhirnya dibekuk unit Intelkam Polsek Bacu Kiki bersama tim Crime Hunter Resmo Polres Parepare. Pelaku yang sempat buron ditangkap di rumah temannya bersama barang bukti sebuah obeng yang digunakan pelaku untuk menikam korban. Sempat buron, akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang terjadi beberapa waktu lalu. Pada Rabu tanggal 12 Agustus 2020 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, unit Intelkam Polsek Bacu Kiki bersama tim Crime Hunter Resmo Polres Parepare dan unit 4 Intelkam Polres Parepare berhasil mengamankan pelaku di Jalan Lumpue Poros Makassar Parepare, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare. Kejadian penikaman tersebut terjadi pada pertengahan bulan lalu dan sebelumnya korban dirawat di Rumah Sakit Andi Makassau Kota Parepare selama kurang lebih 10 hari dan akhirnya meninggal dunia. Pelaku yang sempat buron dari pengejaran polisi akhirnya ditangkap di rumah temannya bersama barang bukti 1 buah obeng ukuran besar yang telah dimodifikasi yang menjadi alat digunakan pelaku untuk menikam korban. Dari keterangan polisi, kasus tersebut bermula saat korban hendak memasuki sebuah toilet. Tiba-tiba diserang oleh pelaku dengan menusuk bagian perut dan pinggang korban sehingga mengalami luka tusuk bagian perut dan pinggang. Dari Crime Hunter Polres Parepare bersama Crime Hunter Polres Parepare dengan buser dari Polsek Bacu Kiki melaksanakan penangkapan kasus penikaman sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kejadian itu sudah sekitar pertengahan bulan lalu. Kenapa barusan saat ini bisa dilakukan penangkapan? Karena pelaku ini tempat tinggalnya berpindah-pindah. Jadi dari satu tempat kos-kosan satu ke kos-kosan yang lain, sehingga kemarin ini tim gabungan baru bisa melakukan penangkapan. Kalau modusnya juga pelaku ini motifnya apa nih Pak, modus pelaku ini? Sebenarnya ini kejadian terjadi begitu saja karena terpengaruh minuman sehingga ada persoalan saat melaksanakan acara minum, terus terjadi perselisihan dan terjadi penikaman. Pelaku diketahui merupakan residivis yang telah 3 kali keluar masuk lapas dan selanjutnya pelaku kini diamankan ke Polsek Bacu Kiki Kota Parepare guna proses hukum lebih lanjut dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Erwin TV Peduli mengabarkan. Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare menggelar layanan paspor simpatik. Berikut informasinya untuk Anda. Baru-baru ini, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare kembali menggelar layanan paspor simpatik. Pelayanan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare. Inyoman Arsila menambahkan, untuk layanan paspor simpatik kali ini, pihaknya menyiapkan 50 kuota bagi pemohon paspor. Pada dasarnya, pelayanan paspor simpatik itu kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Biasanya kita laksanakan di luar hari kerja. Yang membedakan biasanya pelayanan paspor simpatik itu kita
kasih batasan pemohon kuotanya 50 untuk perharinya. Yang kalau hari normal bisa mencapai di atas 100. Terus ada kemudahan lain yang kita terapkan dalam pelayanan paspor simpati ini. Kita tidak wajibkan untuk online, jadi bisa walk in langsung datang ke kantor imigrasi. Kita memberikan pelayanan yang berbeda dari pelayanan yang sehari-harinya. Kita di sini menonjolkan kearifan lokal, jadi kita pakai aksesoris Bugis. Untuk laki-lakinya pakai songkok, yang perempuan ada aksesorinya juga berupa bandu begitu. Jadi ini bagian dari inovasi kita dalam melaksanakan pelayanan paspor simpati. Selain memberikan kemudahan kepada pengurus paspor, melalui layanan ini, pihak imigrasi kelas 2 TPI Parepare juga membagikan botol tumbler secara gratis kepada pemohon yang hadir. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, wujud kecintaan terhadap bangsa Indonesia dan menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat, Kanit Binmas Polsek Ujung Polres Parepare membagikan bendera merah putih untuk dikibarkan selama bulan Agustus kepada warga. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Dalam rangka menumbuhkan rasa proklamasi di tengah masyarakat, Babin Kamtibmas bersama Babinsa mengajak warga untuk mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya. Kegiatan yang dipimpin oleh Kanit Binmas Polsek Ujung Polres Parepare Ibda Hamka SPD dengan melibatkan Ketua RW dan RT menyisir rumah warga yang belum mengibarkan bendera merah putih. Sebanyak 35 buah bendera merah putih yang dibagikan kepada warga khususnya yang terdampak COVID-19 dan tidak mampu membeli bendera. Menurut Ibda Hamka, bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai wujud kecintaan terhadap bangsa kita, yaitu dengan mengibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus 2020. Terima kasih. Jadi kegiatan pada hari ini, hari Jumat, kita bersama dengan rekan kita dari Babinsa, Babin Katimas, bersama dengan Ketua RW yang mewakili pemerintah setempat, sebagai rasa peduli kepada masyarakat untuk mengisi kemerdekaan ini. Jadi kami membagi-bagikan bendera merah putih, sekaligus membantu masyarakat juga untuk memasangkan. Ada berapa Pak jumlah bendera yang dibagikan hari ini? Kalau bendera hari ini ada sekitar kurang lebih 35. Ya, 35 kita bagikan. Ya, dan alhamdulillah masyarakat sebagian besar sangat merespon dengan kegiatan-kegiatan ini. Mungkin ada himbauan untuk masyarakat terkait masalah bendera ini, Pak. Adapun penekanan kami, himbauan kepada masyarakat agar kedepannya untuk bagaimana cara dia mengisi kemerdekaan ini dengan mendirikan bendera merah putih. Karena perjuangan daripada pejuang kita untuk mengapresiasi, itu dengan salah satu contoh harus mendirikan bendera. Iya, karena jiwa NKRI ini harus terpatri di dalam sanubari kita. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Perdagangan Kota Parepare menggelar operasi pasar untuk gas LPG 3 kg di sejumlah titik yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Parepare. Baru-baru ini, Dinas Perdagangan Kota Parepare menggelar operasi pasar LPG 3 kg di sejumlah titik yang tersebar di 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare dengan melibatkan 2 tim sekaligus. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menjawab kelangkaan gas LPG 3 kg atau gas melon yang beredar di masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Parepare. Siti Rahmah Amir mengatakan, untuk lokasi yang menjadi titik penyaluran operasi pasar kali ini, Dinas Perdagangan Kota Parepare menyasar kawasan padat penduduk. Kalau di masyarakat mengatakan bahwa LPG 3 kg itu langka. Nah, untuk sekarang ini kami tidak terlalu melihat kelangkaan itu ada, karena tadi ini kami melaksanakan operasi pasar di wilayah Waterbook ini. Kami laksanakan kurang lebih jam 9 pagi. Nah, sampai jam 11 siang ini masyarakat tidak terlalu antri dalam melakukan penukaran LPG 3 kg seperti itu.
Hal serupa juga diungkapkan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Parepare, Adi Zulkifli, yang ditemui di lokasi operasi pasar yang berbeda. Ini baru di sini, jadi untuk pelengkap kami baca, tapi untuk saat ini kami menyiapkan untuk baju kiki barat ini sebanyak 500 tabung lebih. Dan sekarang kami di depan pasar Sumpah baru sekitar 80 tabung yang terlaku. Untuk kelangkaan mungkin sudah kami bisa atasi untuk saat ini. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penghujung dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari TV Peduli, Inspirasi Parepare Maju. Saya Johar Manikam. Dan saya Yusriadi Sugiarto, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.